Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama aku Yunita Yunur Fadilah dari kelas Psikologi Dakwah 4A, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan di video ini aku akan membahas sesuatu yang lumayan menarik yang dilihat dari sisi psikologi. Nah, tema yang akan aku angkat hari ini adalah tentang gratitude atau yang biasa kita kenal dengan rasa syukur. Nah, dalam psikologi, gratitude atau teori kebersyukuran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, itu adalah teori gratitude personal, dan yang kedua adalah teori gratitude transpersonal. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai teori gratitude personal dulu. Jadi teori gratitude personal itu adalah yang berhubungan dengan orang lain, atau gimana sih rasa kita mengungkapkan rasa syukur kita atau rasa berterima kasih kita kepada orang lain. Contohnya seperti kalian punya sahabat yang ada ketika kalian sedang merasa terpuruk atau sedang down atau sedang sedih atau sedang berada di masa-masa yang kalian tuh susah untuk get overnya. Nah, di situ tuh kalian penting banget untuk mengingat hal itu, karena dengan itu kita bisa mengingat kalau kita punya sahabat atau kita punya teman yang selalu ada untuk kita, bahkan di saat kita senang maupun sedih. Nah, gratitude ini tuh dalam psikologi tuh benar-benar penting banget untuk dimiliki. Kenapa begitu? Karena kalian tahu nggak sih kalau ternyata teori gratitude itu dengan kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada orang lain, dengan cara kita mengungkapkan gratitude kita kepada orang lain, itu tuh nggak cuma memberikan hal positif untuk orang yang kita berikan rasa terima kasih tersebut, tetapi juga bisa mendapatkan energi positif untuk diri kita sendiri. Jadi energi positif yang kita bagikan kepada orang lain itu akan balik lagi ke kita sendiri. Jadi ketika kita merasa bersyukur tentang pada seseorang, lalu kita mengungkapkannya dengan cara seperti kita bilang berterima kasih dengan langsung, kayak kita bilang ke sahabat kita, terima kasih karena selalu ada saat kita senang ataupun sedih, atau kita mau mengungkapkan terima kasih ke keluarga kita ketika karena mereka selalu ada, selalu mensupport kita dari kita kecil sampai kita sebesar sekarang. Ketika kita memberikan rasa terima kasih tersebut, itu tuh kita nggak cuman memberikan energi positif kita kepada orang lain, tapi juga kita mendapatkan energi positif untuk diri kita sendiri. Kedua adalah gratitude atau rasa syukur yang bersifat transpersonal. Gratitude yang bersifat transpersonal ini adalah yang berhubungan dengan Tuhan atau sesuatu yang kita yakini sebagai Sang Pencipta. Contoh kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan adalah misalkan kita bangun di suatu pagi, lalu kita berucap, terima kasih ya Allah, saya masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini, atau terima kasih ya Allah, saya masih diberikan nafas sampai hari ini. Nah, ucapan-ucapan syukur tersebut itu tuh bisa menjadi energi positif untuk kita. Dan gak cuma itu, energi positif yang bisa kita dapat itu akan membuat kita berpikir lebih positif, bahkan ketika kita ada di situasi yang menurut kita tuh kurang menyenangkan, atau situasi yang menurut kita tuh kurang enak ya, kayak gitu. Mengucapkan rasa syukur itu memang mudah, tetapi untuk benar-benar merasa bersyukur itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Nah, kadang kan kita bisa mengucapkan rasa syukur di mulut, tetapi di hati kita belum benar-benar merasa bersyukur, atau kita belum benar-benar merasa bisa menerima apapun yang terjadi kepada kita dengan sepenuhnya atau dengan sepenuh hati. Nah, gimana sih caranya agar kita bisa menyinkronkan apa yang kita bicarakan dengan apa yang kita rasakan? Jadi, gimana caranya kita bisa bilang kalau kita bersyukur, tetapi di dalam hati kita juga benar-benar merasa bersyukur. Tips dari saya adalah yang pertama, kalian harus peka terhadap aspek-aspek terkecil atau terhadap hal-hal terkecil yang bisa kalian syukuri. Karena kalau kita cuma berkeluh kesah, kalau kita cuma memikirkan hal-hal negatif dari sesuatu yang kita lakukan, atau hal-hal yang kita merasa tidak puas terhadapnya, itu pasti nggak akan ada habisnya kan. Nah, bahkan di hari yang paling jelek sekalipun, di hari yang paling buruk sekalipun, tanpa kita sadari kita punya lebih banyak alasan untuk bersyukur di hari itu. Nah, caranya adalah kita harus bisa untuk peka terhadap hal-hal kecil tersebut. Kayak kita harus sadar kalau ada hal yang patut kita syukuri sekecil apapun itu. Kayak misalkan kita bersyukur kita masih diberikan kehidupan, kita bersyukur masih bisa bernafas di hari itu, atau kita bersyukur karena kita masih utuh, kita masih punya
badan yang utuh, anggota badan yang utuh, kita masih diberikan kesempatan untuk melihat teman-teman kita dan orang-orang yang kita sayangi. Tips yang kedua adalah ketika kalian ingin menjadi pribadi yang penuh rasa syukur, kalian bisa mencoba menggunakan metode gratitude journal. Apa sih gratitude journal itu? Jadi gratitude journal adalah jurnal rasa syukur atau jurnal bersyukur kita. Nah, jadi di gratitude journal ini kalian hanya perlu menyiapkan satu notebook atau lembaran notes, di mana di situ kalian akan mengisi hal-hal apa saja yang membuat kalian bersyukur dalam satu hari. Contohnya kayak kalian menuliskan hal apa saja yang membuat kalian bersyukur pada hari itu, seburuk apapun itu, pokoknya sekecil apapun itu kalian tuliskan di situ. Kalian bisa tuliskan kayak saat pagi dan sore atau ketika siang dan malam, kalian bisa tuliskan hal apa saja yang kalian syukuri pada hari itu. Nah, bisa juga ketika kalian lagi merasa down atau ketika kalian lagi merasa terpuruk, kalian bisa mencari dan menuliskan alasan-alasan apa saja yang membuat kalian tuh berhak untuk hidup. Jadi kayak kita tuliskan tahu hal-hal apa saja yang kita syukuri di hari itu, karena seburuk apapun hari kalian pasti akan ada banyak hal yang bisa kalian syukuri. Jadi kita tulis apapun itu, kayak contohnya bisa sesimpel hari ini aku merasa bersyukur karena aku masih bisa diberikan kesempatan untuk melihat langit pagi yang sangat cerah, atau aku berterima kasih dan merasa bersyukur karena aku bisa melihat langit senja yang sangat indah, atau aku bersyukur karena hari ini ibuku memasakkanku masakan-masakan yang sangat enak, dan banyak hal lainnya. Nah, itu tuh bisa kalian tulis, lalu ketika sudah seminggu kalian sudah rutin tulis itu sama setiap hari, kalian buka lagi jurnal tersebut, kalian baca lagi, kalian lihat lagi list-list apa saja sih hal-hal yang membuat kalian merasa bersyukur selama seminggu tersebut. Nah, di situ kalian akan membaca lagi, kalian akan merasa bersyukur karena hal tersebut terjadi kepada kalian. Nah, kalian tahu gak sih kalau ada research atau ada penelitian di mana kalau orang-orang yang memiliki experience atau pengalaman dalam menulis jurnal rasa syukur ini, mereka itu, dan ketika mereka membaca lagi atau mereka melihat lagi list-list tersebut, mereka akan mempunyai banyak alasan untuk bahagia dan untuk merasa bersyukur. Jadi ketika kalian membuat jurnal tersebut lalu kalian baca lagi, itu akan memberikan energi positif untuk kalian, itu akan memberikan rasa syukur yang sangat banyak untuk kalian, dan itu akan membuat kalian merasa bahagia, merasa cukup, dan merasa puas dengan apa yang kalian miliki sekarang. Sebelum kita melakukan tips-tips yang sudah aku sebutkan tadi, sebenarnya kita tuh harus tahu dulu apa sih alasan kita untuk bersyukur, kayak atau apa sih manfaat yang kita dapatkan dari bersyukur. Nah, yang pertama, bersyukur dapat menciptakan energi yang positif pada diri kita sendiri. Jadi ketika kita merasa bersyukur, kita akan semakin kita merasa bersyukur atau semakin sering atau semakin banyak kita merasa bersyukur, maka akan semakin mendatangkan energi yang positif pada diri kita sendiri. Gak cuma itu, kita juga akan memiliki emosi yang positif, dan kita juga dengan itu kita bisa memiliki pikiran yang lebih positif bahkan di kejadian paling buruk sekalipun. Jadi kita tuh ketika kita dihadapkan oleh sesuatu yang buruk atau ketika kita dihadapkan oleh sesuatu yang di luar ekspektasi kita, kita akan melihat dari sisi positifnya. Kita akan merasa bahwa nanti mungkin akan ada pelajaran atau hikmahnya yang di masa yang akan datang yang akan kita syukuri atau yang akan kita sadari. Kedua, bersyukur memberikan perasaan nyaman kepada diri kita sendiri. Kalau kita merasa bersyukur setiap hari, maka tubuh kita itu akan dialiri oleh energi positif, yang sehingga yang kembali ke diri kita itu juga positif. Nah, dari situ kita akan merasa tenang, kita akan merasa senang karena kita punya banyak alasan untuk bersyukur. Yang ketiga, bersyukur bisa menjauhkan kita dari segala penyakit hati. Ketika kita selalu merasa bersyukur di setiap keadaan, maka kita akan jadi tahu bagaimana cara kita untuk membahagiakan diri kita sendiri. Jadi dengan cara itu kita akan tidak mudah untuk terkena penyakit hati seperti perasaan iri, dengki, atau benci dengan pencapaian seseorang, karena kita merasa cukup akan diri kita sendiri. Kita akan merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi kita tidak akan iri dengan pencapaian orang lain, sementara kita akan merasa tenang, kita akan merasa puas dengan diri sendiri. Yang keempat, dengan bersyukur hidup kita akan menjadi lebih berkah. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka akan kami tambahkan kepadamu nikmatmu.
Namun jika kau mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat di atas kita bisa tahu bahwa Allah sudah menjanjikan nikmat yang lebih untuk hambanya yang selalu bersyukur kepadanya. Sehingga jika kita selalu bersyukur, maka insya Allah hidup kita akan selalu dipenuhi keberkahan dari Tuhan. Yang kelima adalah dengan bersyukur kita dapat menjalani hidup kita dengan lebih santai. Ketika kita selalu bersyukur, maka hati kita akan selalu merasa tenang, kita akan selalu merasa santai dan rileks dalam menjalani kehidupan karena kita hanya berfokus pada sisi-sisi positif dalam hidup kita apapun kejadiannya. Sehingga dengan begitu kita jadi terhindar dari stres. Masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari bersyukur, dan semua yang diberikan oleh rasa syukur adalah hal-hal positif untuk diri kita sendiri. Ada yang berkata bahwa a grateful heart is a magnet for miracles, yang artinya hati yang bersyukur adalah magnet untuk keberkahan. Artinya ketika kita merasa bersyukur, maka itu akan menjadi sebuah magnet bagi keberkahan atau keajaiban dari Sang Pencipta. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita bersyukur. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.